Oke, kita coba pelajari kembali menentukan perubahan fasa. Ini sekarang kita coba fokus pada titik A, ya. Titik A di sini. Oke. Nah, ini daerah padatan, ya. Daerah padat, sorry. Padat. Jadi pada satu ATM suhu di A ini, ya, suhu di A dia semuanya berfasa padat satu ATM, ya. Nah, kemudian berpindah ke titik B yaitu batas antara fasa dan cair, ya. Batas antara fasa dan cair artinya apa? Suhu naik ini, ya, suhu naik hingga 0 derajat Celcius. Nah, sementara tekanan tetap di sini 1 atm. Nah, batas fasa padat cair. Nah, jadi sehingga pada suhu di B ini ya ada dua fasa itu padat dan cair karena dia berada di antara batas fasa. Tekanan masih 1 atm, ya. Kita bergeser ke C. Nah, tekanan masih 1 atm, suhu sudah lebih naik lagi, dia berubah menjadi cair, ya. Nah, sehingga di sini hanya fasa cair di sini. Tekanan 1 atm, suhu di C. Oke. Bergeser ke D sampai batas antara cair dan gas, ya. Sehingga di sini ada cair, ada uap atau gas di sini, ya. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi sampai ke E, suhu naik lagi sampai ke E, maka dia berada pada fasa uap atau fasa gas, ya. Jadi tekanan tetap 1 atm, tapi volume meningkat, ya. Volume meningkat. Oke. Nah, begitu cara membacanya. Nah, ini juga lebih kurang sama, ya. Kalau ini dibalik dari G. Nah, dari G kemudian ke H. Ini titik G. Nah, di G ini batas padat dan gas, ya. Padat dan gas. Kalau dia menulis uap-uap dia artinya gas, ya. Kemudian pergi ke H berubah menjadi padat, ya. Artinya tekanan dinaikkan, temperatur tetap, ya. Dia menjadi padat. Kemudian naik lagi hingga ke B, ya, tepat di tekanan 1 atm, dia berada batas padat dan gas. Padat dan cair, sorry, padat dan cair, ya. Kemudian dia bergeser ke I. Nah, semuanya berada dalam fasa cair. Ini I. Semua berada dalam fasa cair. Oke, paham, ya? Nah, menentukan fasa zat pada tekanan dan suhu tertentu. Nah, jadi untuk menentukan ini dapat kita gunakan diagram fasa ini, ya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu yang mencari letak titik pada suhu dan tekanan tersebut, ya. Oke. Nah, kemudian ada anomali air. Nah, istilah anomali air. Nah, garis kesetimbangan pada cair pada air itu condong ke kiri, ya. Ini garis padat cair ini padat cair, garis padat cair ini, ya. Ini condongnya ke kiri, bukan ke kanan. Nah, jika tekanan besar, maka titik beku air turun. Ya, jika tekanan makin besar, terbalik nih. Jika tekanan besar, tekanan naik. Ya, jika tekanan naik, titik beku air turun. Naik titik bekunya. Nah, ini sebentar, ini mungkin perlu diperbaiki lagi. Kalau tekanan besar, ini misalnya dia dari ini tekanan besar. Oh, ini tekanan besar. Oh ya, ini turun, ini benar, benar. Titik beku air naik. Ini TB, ya. Coba cek lagi ini, ini TB mungkin, ya. Ini tekanan diperbesar, berarti dia condong kan condong ini. Kalau tekanan diperbesar berarti titik bekunya naik, ya, titik beku naik.
ya, titik didihnya turun, ya, titik didih turun. Kemudian ini TB, boiling, ya. Oke, clear. Garis kesetimbangan pada cair lain condong ke kanan, ya. Oke, nih. Jika tekanan berkecil, TFZ lain akan naik. Jika tekanan besar, TZ lain akan turun. Saya ulang lagi ya tentang yang ini. Jadi ini maksudnya gini ya, garis timbang pada cair lain condong ke kanan. Jadi jika tekanan diperkecil, maka titik beku zat lain naik, sedangkan air turun ya. Ini bukan zat lain, ini air. Titik beku air turun, air naik, ya sementara zat lain turun. Ya, titik bekunya kalau air kan dia mengarah ke sini. Jadi kalau tekanan diperbesar, sorry terbalik, di atas, sorry. Nah, ini air, ini zat lain ya. Zat lain naik ini. Ya, jadi kesetimbangan padat cair, air condong ke kiri. Jika tekanan diperbesar, ini kan tekanan naik di sini ya. Nah, maka titik beku air turun, sementara zat lain naik. Nah, sementara garis kesetimbangan padat cair lain condong ke kanan gitu ya. Jadi kalau misalnya tekanan diperkecil, maka TF air akan naik ya. Tekanan diperkecil, kan turun tekanan ke bawah arahnya. Berarti titik bekunya naik, sementara yang lain turun, gitu ya. Nah, kemudian ada istilah anomali air. Air menyusut waktu mencair pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius ya. Ada istilah anomali air ketika air itu dipanaskan, maka dari suhu 0 hingga 4 derajat Celcius, maka terjadi penyusutan. Nah, hal ini karena pada fase padat, pada waktu dalam bentuk es, air mempunyai kristal-kristal yang teratur. Tapi ketika dia berubah menjadi cair, dari 0 sampai 4 derajat Celcius, kristal itu rusak sehingga dia mengkerut, volumenya menyusut gitu. Nah, itu hanya terjadi pada air ya. Sehingga dari kesetimbangan padat cair air itu dia bergeser ke condong ke kiri. Sementara kalau yang lain normal ke kanan karena umumnya kalau suatu material dipanaskan maka dia akan menguap ya. Oke, ini saya jelaskan. Nah, sekarang kita lihat variabel gas ya. Ada volume, tekanan, suhu, dan jumlah partikel. Ada 4 ya. Oke, nah dari variabel gas ini lahirlah hukum gas. Itu hukum Boyle, PV. Kalau hukum Boyle ini perkalian volume dan tekanan adalah konstan. Kalau Charles, perbandingan volume pada temperatur tertentu adalah konstan. Kalau Gay-Lussac, P per T konstan. Ya, Avogadro, volume per molekul konstan. Nah, hukum gabungan PV sama dengan nRT. Nah, ada lagi hukum parsial Dalton, PI itu ya, tekanan parsial sama dengan uh, fraksi mol I dikali dengan tekanan. Ada lagi istilah efusi Graham nih, ya. Efusi Graham itu pada suhu dan tekanan yang sama, kecepatan efusi gas berbanding terbalik dengan akar kerapatannya. Efusi itu ya suatu gas berpindah dari konsentrasi ke konsentrasi melalui celah yang sangat sempit ya. Nah, jadi uh, kecepatan efusi gas berbanding terbalik dengan akar kerapatannya ya. Jadi ini adalah red ya, kecepatannya atau lajunya. Ini seperti adalah kerapatannya, density ya. Nah, oke, sekarang kita lihat teori kinetik gas. Ya, jadi hukum gas untuk mempelajari teori kinetik gas ini sengaja dibuat suatu gas model yang disebut dengan gas ideal. Ya,
sengaja disebut dengan gas ideal. Gas ideal ini ya dimodelkan supaya kenapa dia dibuat ideal, supaya mudah untuk mempelajari dan memahami tentang kinetika gas ya. Nah, nah, teori ini diturunkan dari fakta gas akan mengisi semua ruangan yang tertutup dan akan lewat melalui lubang sekecil apapun. Nah, zat berwujud gas bervolume jauh lebih besar dibanding berwujud padat atau cair. Tekanan gas sama dalam segala arah atau ruangan, atas, bawah, kiri, kanan, atau depan belakang. Nah, volume gas dapat diperkecil dan dimanfaatkan. Gas dalam ruang tertutup mempunyai tekanan tertentu. Selama volume gas tetap dan tidak ada kalori yang masuk atau keluar, maka tekanan akan tetap. Nah, jika gas pada volume tertentu akan bertambah, bila suhu dinaikkan dan bila suhu diturunkan. Ya, nah misalnya gini ya, ilustrasinya begini. Dalam sebuah kotak ini ya. Nah, ini ada gas di dalam ini, dalam kotak ini. Oke, volume dan tekanannya akan tetap ya, selagi tidak ada kalor yang keluar atau masuk ke dalam satu sistem. Oke, selagi V dan P akan tetap V dan P akan tetap selagi tidak ada kalor yang keluar masuk ke dalam sistem ya. Nah, kemudian tekanan gas pada volume tertentu akan bertambah bila suhu dinaikkan ya. Tekanan akan bertambah bila suhu dinaikkan. Nah, bisa kalau ini dipanaskan, nah, jadi tekanan dalamnya akan meningkat. Kenapa? Karena partikel ini bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetiknya ya, energi geraknya makin besar. Nah, kalau ini geraknya makin besar, maka dia menumbuk dinding itu menabrak dinding ini. Kalau dia bergerak menabrak dinding ini juga lebih besar, sehingga tekanan yang dirasakan jauh lebih besar. Nah, tekanan meningkat jika suhu semakin ditingkatkan ya. Oke. Tekanan gas pada suhu tertentu tidak berubah. Nah, berarti tidak ada energi yang hilang selama tabrakan. Dengan kata lain, semua tabrakan molekul bersifat elastis sempurna. Jadi, gas ideal itu adalah elastis sempurna. Energi kinetik rotor molekul berbanding lurus dengan suhu mutlak. Nah, suhu mutlak itu Kelvin ya. Oke, jika tekanan rendah, jarak rata-rata antar molekul sangat besar. Ya, jadi kalau tekanan rendah, P rendah, artinya stabil. Nah, kalau stabil jarak antara molekul besar, ya. Oke, maka daya tarik menariknya atau enggak diabaikan, ya. Nah, ruang yang tempati molekul gas sangat kecil sehingga dapat diabaikan dalam volume wadah. Oke, kristal ini kita tidak pelajari di sini. Oke, jadi demikian dulu untuk lanjutan dari kinetik gas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.